Sebagai sebuah teknologi yang membawa nama universal, USB boleh dibilang gagal kali ya. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus. Jadi ceritanya zaman dulu yang namanya PC, portnya bukan cuma satu, tapi ada banyak dan bentuknya beda-beda, bre. Printer, keyboard, mouse, dan segala macam peripheral yang ada punya portnya sendiri-sendiri. Jadi saat itu kalau kamu punya PC, di belakangnya itu ada banyak banget port gede-gede, tapi nggak semuanya bakal kepake. Iya, mouse dan keyboard kita pasti pakai, tapi kalau kita nggak pakai printer, berarti akan ada port yang besar untuk printer dan nggak akan kepake, bre. Mubazir. Tapi kalau misal port printernya ini nggak dipasang untuk menghemat tempat dan biaya, gimana ceritanya kalau usernya nanti tiba-tiba butuh printer? Masa iya harus ganti PC? Jadi akhirnya para ahli saat itu mencoba mencari cara gimana biar bikin port yang ada di PC ini bisa berfungsi semuanya. Kalau bisa jangan beda-beda, dibikin sama semua. Sampai akhirnya di sekitar tahun 1994 dikembangkanlah satu jenis port yang bisa digunakan untuk semua peripheral, one for all, yang dikasih nama Universal Serial Bus atau USB. Jadi sejak adanya USB, semua port yang ada di PC kita bisa dimanfaatkan. Semuanya, nggak ada yang terbuang sia-sia. Mouse, keyboard, printer, webcam, speaker, mikrofon, flash disk, semuanya bisa masuk di satu port yang sama. Cuma teknologi awal USB, yang waktu itu masih USB generasi 1 dan 2 gitu ya, transfer rate-nya rendah banget. Kalau dipakai untuk mouse, keyboard, dan printer masih oke, tapi kalau dipakai untuk transfer data gede, Emang data apaan bang saat itu? ya waktu awal keluar sih belum ada yang heboh gitu datanya dan device-nya gitu ya. Tapi sekitar tahun 2000-an itu udah mulai muncul generasi pertama kamera digital, terus ada lagi handycam gitu ya. Dan itu walaupun resolusinya kecil, untuk standar saat itu datanya gede banget, bre. Dan kalau orang yang punya handycam ini transfer datanya pakai USB, nggak bakalan selesai karena lambat banget. Jadi akhirnya waktu itu para pengguna handycam ini punya satu port lagi yang dinamakan Firewire. Dia punya bandwidth yang lebih gede dibandingin USB saat itu. Jadi walaupun dibilang universal, tapi ternyata belum terlalu universal karena bandwidthnya masih kekecilan. Sampai akhirnya semakin kesini semakin disempurnakan, bandwidthnya digedein lagi. Masih dengan port USB yang sama bentuknya, yang kita sebut sebagai USB-A, bandwidthnya terus ditambah sampai akhirnya mentok di 10 gigabit per second. Sebagai reminder, USB saat pertama kali muncul, bandwidthnya cuma 12 megabit per second. Dan sekarang udah 10.000 megabit per second. Luar biasa nggak tuh? Tapi pada prakteknya, walaupun colokannya di PC namanya adalah USB-A dan itu universal beneran di mana-mana sama gitu ya, ternyata kalau kita lihat lebih luas lagi, nggak terlalu universal sih. Karena di device masing-masing, jadi peripheral masing-masing ini, ujungnya beda-beda, bre. Untuk peripheral yang gede macam printer, scanner, dan beberapa docking hard disk pakai USB Type B. Terus zaman masih ada MP3 player dan awal-awal smartphone, kamera digital gitu ya, pakainya mini USB. Habis itu berubah lagi jadi micro USB. Belum lagi device Apple yang awalnya pakai colokan USB yang ujung lainnya 30 pin, kemudian diupdate jadi Lightning. Jadi walaupun yang ujung satunya USB-A dan beneran universal, ternyata ujung satunya lagi itu nggak universal. Ada banyak banget jenisnya. Dan kita sebagai pengguna PC, ya mau nggak mau harus punya banyak kabel untuk masing-masing peripheral. Ditambah lagi karena keterbatasan desain USB Type A, dia nggak bisa dipakai untuk display. Jadi kita nggak pernah ngelihat colokan monitor pakai USB-A. Dari sejak awal monitor pakai colokan VGA, berubahnya bukan ke USB tapi ke DVI. Habis itu HDMI, terus DisplayPort, baru akhirnya USB-C gitu ya. Nggak ada USB-A. Jadi akhirnya para pembuat USB ini pengen bikin sesuatu yang bisa beneran universal. Ujung satu dan satunya sama, bre. Dan lahirlah USB Type-C. PC dan laptop modern saat ini umumnya punya dua port ini, USB-A dan USB-C dalam satu sistem. Bahkan mini PC sekalipun udah banyak yang dibekali USB-A dan USB-C high speed, macam Asus Expert Center PN55. Kecil tapi kenceng banget dengan CPU AMD Ryzen AI 400 series up to 12 cores, DDR5 5600 MTS up to 96 GB, XDNA 2 NPU yang mampu jalan hingga 55 TOPS, serta AMD Radeon 800M graphics yang mensupport up to 4 monitor 4K, 6 high-speed USB port, dual 2,5 GB LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dan dilengkapi dengan fingerprint scanner. Dan semua itu dibungkus dalam case super tipis hanya 34 mm. Selengkapnya cek link di bawah. Di awal USB-C muncul, dia punya bandwidth
maksimal 20 gigabit per second, di mana dia adalah semacam USB-A yang disempurnakan dikit lagi gitu ya, biar bisa transfer data lebih gede. Dan bersama dengan itu, peripheral baru yang muncul, konektornya juga udah pakai USB-C semua. Jadi arah universalnya udah semakin kelihatan, bahwa semua device nanti hanya butuh satu kabel bisa dipakai dimanapun. Sampai akhirnya muncul lagi standar baru USB 4 yang masih mempertahankan interface Type-C, tapi kali ini dia bisa ngasih bandwidth yang gede banget. Transfer datanya super kencang, 40 gigabit per second di generasi pertama dan bisa mencapai 80 gigabit per second di generasi kedua. Dimana dengan bandwidth segede itu, tentu saja dia bisa digunakan untuk display up to 8K 60Hz. Power delivery-nya juga bisa tinggi banget up to 240 watt. Silahkan koreksi kalau ada yang salah. Pokoknya kali ini udah sempurna. Bukan cuma transfer data, bukan cuma untuk mouse dan keyboard, tapi bisa untuk display dengan resolusi tinggi, refresh rate tinggi gitu ya. Dan bisa buat ngecas laptop juga karena power delivery-nya tinggi banget. Jadi akhirnya inilah USB yang ideal. Bisa untuk semuanya. Tapi sayangnya setelah sampai ke pasaran tidak seindah itu. Walaupun pakai nama USB 4 yang secara teori bisa untuk semuanya, ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku, bre. Iya, di speknya tertulis bisa 80 gigabit dan bisa semuanya, tapi ternyata yang ada di laptop kita cuma 40 gigabit per second dan nggak bisa dipakai untuk display, atau bisa untuk display tapi ternyata power delivery-nya cuma 20 watt aja. Jadi akhirnya bahkan standar baru USB 4 ini aja masih belum bisa universal karena ternyata tadi dipilih-pilih, bre. Nggak semua portnya bisa melakukan semua hal yang seharusnya dia mampu. Dan untuk kali ini ternyata kondisinya malah terlihat lebih parah dibandingin zaman USB-A sebelumnya. Dulu banyak orang yang komplain bingung dengan port USB yang warna-warni, ada yang hitam, putih, biru muda, biru tua, merah, dan sebagainya. Padahal sebenarnya tiap warna itu ada artinya. Dia bisa mewakili bandwidth yang berbeda, seperti hitam yang seharusnya adalah USB 2.0 dengan bandwidth sekitar 48 megabit per second. Biru punya bandwidth 5 gigabit per second dan merah 10 gigabit per second. Buat yang belum terbiasa memang akan bingung, tapi warnanya cuma dikit dan kalau kita lihat aja, oh ini 5, ini 10. Gampang banget, bre. Nggak perlu susah-susah ngelihat spek, cukup ngelihat warnanya kita udah tahu speknya seperti apa. Tapi dengan USB 4 yang pakai konektor USB-C, hal ini udah hilang sama sekali. Nggak ada lagi pembeda warna. Kalau kita pengen tahu lebih detail USB-C-nya bisa dipakai apa aja, kita harus lihat logo kecil di dekat port USB-nya. Pengen tahu bandwidth? Lihat tulisan kecil begini di dekat portnya. Pengen tahu dia bisa ngecas atau enggak? Cari logo PD di situ. Pengen tahu bisa untuk monitor apa enggak? Cari logo DP di sana. Susah dilihat karena kekecilan. Iya, itu adalah derita kita bersama gitu ya. Dan itu baru portnya. Mau pilih kabelnya lebih pusing lagi, bre. Apakah kabel cas doang? Itu pun ada yang bisa fast charge dan ada yang enggak. Atau butuh yang sekalian untuk kabel data karena beda lagi jenis kabelnya. Kabel data pun ada yang cuma 5 gigabit, 10 gigabit, 20, 40 atau butuh yang 80 karena semuanya berbeda. Oh, pengen sekalian yang bisa display? Beda lagi kabelnya. Jadi silakan dinikmati, ngecek port USB bisa dipakai untuk apa aja. Setelah itu cari kabel yang cocok dan spesifik untuk masing-masing port. Dan disinilah letak kegagalan terbesar USB terbaru. Bentuk colokannya sama dan kalau mau dipasang dimanapun, ya memang masuk, tapi belum tentu bisa berfungsi karena fungsi tiap portnya beda-beda dan butuh kabel yang berbeda juga. Satu teknologi yang beneran standar dan universal namanya justru nggak ada universalnya. Dia disebut dengan nama Thunderbolt. Di atas kertas kemampuannya hampir sama seperti USB 4. Thunderbolt 4 misalkan bisa 40 gigabit per second, bisa dual display 4K atau single display 8K, dan punya power delivery up to 100 watt. Tapi berbeda dengan USB, port Thunderbolt dijamin bisa semua. Jadi kalau kamu punya PC atau mini PC atau laptop yang ada port Thunderbolt 4-nya, berarti dijamin dia bisa semuanya. Dipakai monitor bisa, dipakai ngecas juga pasti bisa. Beda dengan USB 4 yang kamu mesti lihat speknya. Dia bisa apa aja ya, speednya berapa, bisa display nggak. Pokoknya ribet kalau pakai USB, bre. Nah, tapi di sini ada satu faktor yang perlu kita perhatikan lagi. Thunderbolt dengan segala jaminan bahwa dia akan berfungsi 100% punya harga yang mahal. Bukan hanya asal bilang bisa semua, tapi dijamin dengan sertifikasi dari Intel untuk device Thunderbolt. Biaya bikin portnya mahal karena semua fiturnya dimasukin, sertifikasinya juga bayar. Tapi hasilnya semuanya dijamin dan kamu nggak akan salah beli. USB 4 iya lebih murah, tapi semakin murah
berarti fiturnya semakin sedikit. Kamu udah berharap ada logonya USB 4 dan bisa dipasangin external display pakai USB-C, ternyata nggak bisa. Dan kalau udah nggak bisa, ya udah nggak bisa diapa-apain. Kamu harus beli laptop atau beli motherboard baru. Jadi akhirnya USB, kalau saya bilang sih keberatan nama kali ya. Pakai universal, tapi ternyata tidak se-universal itu. Nah, tinggal kalau kembali lagi ke kita sebagai konsumen, mana yang akan lebih kamu pilih? Apakah USB yang lebih murah tapi fiturnya random gitu ya? Atau Thunderbolt yang lebih mahal tapi dijamin bisa semua?